Selamat pagi pemirsa. Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat tahun ini angka pemudik diperkirakan mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Perjalanan jarak jauh dalam rentang sepekan merupakan jumlah yang masif, perlu tata kelola yang benar-benar cermat dan tepat agar arus mudik bergerak lancar dan aman. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 28 Maret 2025 dengan tema Mencegah Mudik Horor bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Sehat-sehat Bang? Harus sehat ya. Harus sehat. Tidak mudik ya. Apalagi kalau yang mau mudik ya, itu sehatnya harus bertambah. Tapi pertanyaannya Bang, apakah kemudian tahun ini kita akan melihat persiapan yang atau keamanan yang sama dalam menjaga mudik, atau kita akan melihat yang lain? Bagaimana Bang? Ya, pada umumnya persiapan dari tahun ke tahun itu sama saja ya. Kesiapan pemerintah siap, tentu pemudiknya juga harus siap gitu. Yeah. Tetapi peristiwa di dalam perjalanan itu berbeda-beda setiap tahun. Ada waktunya ketika banyak orang yang store nyawa di jalan gitu kan. Meninggal ya? Ya. Tetapi pada intinya mudik itu kan peristiwa gembira, kegembiraan. Jadi gembira yang dibawa ke rumah supaya bisa merayakan hari raya di kampung halaman gitu. Betul. Tetapi yang dicegah itu bagaimana mereka di jalan pun bergembira. Karena itu pemerintah dalam beberapa hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan, apalagi hari ini puncak mudik, semuanya berjalan lancar sampai di rumah. Gitu. Masalahnya di tahun ini kan Bang, ada sinyalemen bahwa ada beberapa jalan yang masih dalam kondisi berlubang. Lalu juga ini di tengah kondisi cuaca, BMKG sudah ingatkan ada pasang maksimal malah di hari-hari ini. Kemudian kita juga melihat seperti biasa yang menjadi masalah itu justru di arus balik. Karena para pemudik sudah kelelahan, walaupun tahun ini memang liburnya lebih panjang. Apakah kita akan melihat sesuatu yang lebih baik atau seperti apa Bang? Ya, memang ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat tuh bahwa ketika pemerintah itu melancarkan gerakan efisiensi anggaran, itu mengakibatkan perbaikan jalan-jalan untuk persiapan mudik itu terganggu gitu ya. Dan memang faktanya beberapa jalan itu masih belum mulus seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi yang hendak kita katakan, perbaikan jalan itu jangan menunggu mudik gitu kan. Mestinya itu perbaikan rutin gitu kan. Anggarannya juga rutin kok. Kita akan bahas ini Bang Gauden dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 28 Maret 2025, Mencegah Mudik Horor. Mencegah mudik horor. Tradisi mudik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perayaan Idul Fitri. Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mencatat tahun ini jumlah pemudik diperkirakan sebanyak 146,48 juta orang atau sekitar 52% penduduk Indonesia. Memang ada penurunan jika dibandingkan dengan total pemudik pada 2024 yang mencapai 193,6 juta orang. Kendati begitu, pergerakan 146 juta lebih orang untuk perjalanan jarak jauh dalam rentang sepekan merupakan jumlah yang masif. Perlu tata kelola yang benar-benar cermat dan tepat agar arus mudik bergerak lancar sekaligus aman. Strategi penanganan yang antisipatif mutlak diterapkan. Lalai memitigasi, kemacetan panjang bakal menghambat perjalanan pemudik. Periode mudik 2016 merupakan pelajaran berharga bahwa kemacetan bukan hanya merugikan pemudik dari sisi materi dan waktu, melainkan juga bisa berubah menjadi ajang pertaruhan nyawa. Kita tidak ingin mengulang horor kemacetan gerbang tol Brebes Timur atau Brexit pada masa mudik Lebaran 2016. Tragedi Brexit yang merenggut nyawa 17 orang itu sekaligus menjadi tragedi mudik yang paling memilukan di Indonesia. Idealnya, dengan belajar dari pengalaman penanganan mudik tiap tahun, tata kelola pun semakin baik dari tahun ke tahun.
Nyatanya, tidak selalu demikian. Pada periode mudik Lebaran 2022 misalnya, otoritas gagal mengantisipasi lonjakan masyarakat yang memenuhi hasrat mudik pasca terpasung pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Ratusan ribu mobil memadati tol Cikampek, Cipularang hingga Cipali. Kemacetan total tidak terhindarkan, mesti tidak sampai menyebabkan kematian. Bukan hanya itu, horor kemacetan juga terjadi pada penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Puluhan ribu sepeda motor menyesaki jalan, banyak di antara pengendara dan penumpangnya yang kelelahan dan kepanasan hingga jatuh pingsan. Selain kemacetan, peristiwa kecelakaan juga menjadi momok tradisi mudik Lebaran. Dalam hal ini, faktor pengemudi dan kendaraan dominan berkontribusi. Penyebabnya mulai dari mengantuk, kelelahan sampai dengan ketidaksiapan kondisi kendaraan. Dalam catatan Korlantas Polri, sebanyak 4.514 kecelakaan terjadi di seluruh wilayah tanah air sepanjang periode arus mudik dan balik Lebaran 2024. Sekitar 97,3% kecelakaan tahun lalu itu terjadi di jalan dengan kondisi yang baik alias mulus. Tidak kurang dari 7.290 orang menjadi korban dan 507 diantaranya meninggal dunia. Secara jumlah ada penurunan bila dibandingkan dengan pada setahun sebelumnya. Penurunan jumlah kecelakaan maupun korban jiwa mengindikasikan perbaikan dalam kesiapan dan keselamatan berkendara. Kita berharap perbaikan terus dilakukan hingga insiden kecelakaan atau setidaknya jumlah korban jiwa menjadi nihil. Kita jangan sampai menganggap biasa atau bahkan mentradisikan ratusan nyawa melayang akibat kecelakaan mudik. Pun jangan membiasakan anggap enteng permasalahan, termasuk dalam menyikapi hal-hal yang menghambat kelancaran mudik. Kecelakaan harusnya bisa dicegah, apalagi jika penyebabnya adalah kelalaian. Demikian pula dengan memitigasi berbagai persoalan mudik. Kuncinya persiapan yang antisipatif. Otoritas juga mesti responsif dan sigap mengatasi persoalan yang timbul di tengah jalan. Pemerintah beserta aparat kepolisian, operator jalan tol, pemudik, hingga penyedia angkutan mudik sama-sama berperan penting dan bertanggung jawab untuk mewujudkan mudik yang lancar, aman, dan nyaman. Selamat pulang ke kampung halaman, hati-hati, dan tetap waspada dalam berkendara. Sayangi jiwa Anda, sayangi keluarga Anda. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV, Ibu Lia dari Selayar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bukan dari Makassar, Bu, di Selayar sekarang atau bagaimana, Bu? Kan judulnya ini kan mudik, Pak ya. Jadi saya kan lagi mudik. Sudah mudik duluan ya. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu? Silakan, Bu. Ini kita bisa kan mencegah mudik horor. Iya, menghindari judul ini tadi, Pak ya, mencegah mudik horor ini. Iya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah memang persiapkan supaya seperti sekarang ini, Pak, kan saya menggunakan dua transportasi, darat dan laut ya. Bus dengan penyeberangan. Kalau bus mungkin jauh-jauh hari itu sudah full, Pak ya. Jadi saya itu mendaftar memang lebih cepat ya, sehingga masih dapat. Tapi untuk baliknya ini, Pak, saya sudah tidak dapat ya, sudah full lagi. Jadi memang harus ada dua sisi. Pertama pengguna dengan petugas.
pengguna jasa tentunya ya. Jadi kita juga karena ini baru kan ada berita ini Pak ya, terjadi kecelakaan ini mahasiswi ini agak-agak apa namanya sedih sekali kalau saya ikuti beritanya itu, sehingga kita itu memang perlu ya. Jadi petugas juga Pak harus, karena banyak ini saya lihat ini kalau begini ini ada dua sisi. Pertama menolong, kedua kesempatan cari untung ya. Pertama biasa penumpang juga sudah over kapasitas, tapi memaksa. Jadi karena itu memburu mudik ya, tapi kadang-kadang juga pengguna atau yang punya transport ini biasa cari untung. Nah, jadi kerjasamanya harus ya, Bu Lia ya, baik untuk pengguna maupun ini ya pengusahanya ya. Ya, jadi petugas memang harus sekarang ini kerja ekstra ketat. Bagaimana sehingga terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti yang sudah terjadi yang dialami oleh mahasiswa tadi itu. Mudah-mudahan kita ini semua baliknya juga terhindar. Tapi saya juga ini ikuti untuk arus baliknya ini saya sudah tidak dapat lagi Pak ya, agak terlambat mendaftar. Baik. Ya, sudah full semua Pak. Jadi memang kita harus memperhitungkan akibat dan namanya kejadian-kejadian yang sering terjadi sehingga kita ini semua terhindar dan selamat mudik dan balik kembali dengan aman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia. Kali ini dari Selayar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Pengguna dan petugas yang disoroti Ibu Lia, Bang Lodens, bagaimana? Ya tentu banyak faktor di situ ya. Kalau misalnya orang menggunakan mobil pribadi, yang paling penting itu kan menyiapkan mobilnya dulu kan. Betul, kondisinya baik. Supaya tidak bermasalah di jalan. Tetapi selain itu, selain mobil, orangnya sendiri harus sehat gitu kan. Pengemudinya fit. Dan petugas di jalan juga mesti lebih bagus gitu. Dan paling penting ketika di jalan itu patuhi seluruh petunjuk-petunjuk yang dilakukan petugas. Dan sekarang jauh lebih mudah ya, karena sekarang penggunaan media sosial, media massa. Banyak lah mestinya jalur komunikasi. Sebelum berangkat itu cari dulu informasi bagaimana kondisi jalan, apalagi dengan Komdiji itu mengeluarkan info mudik pedia gitu. Di sana kita bisa melihat bahkan menggunakan CCTV di mana tempat-tempat yang bisa dilihat, diakses juga bisa diakses ya. Kalau melihat kecelakaan sekian mudik yang lalu, Bang, itu kan diduga juga terjadi karena sudah kelelahan ya, baik di arus mudik maupun yang paling banyak di arus balik. Bagaimana kita mencegahnya tahun ini? Ya, pertama tentu kalau angkutan umum gitu, bis itu harus harus like jalan gitu. Kebanyakan kecelakaan itu karena bisnya tidak like jalan. Kemudian bagaimana sopirnya, kondisi sopirnya. Jangan pula terlalu jam kerjanya itu melebihi batas gitu. Sama juga dengan pengguna kendaraan pribadi. Ya kalau lelah berhenti gitu, jangan memaksa diri untuk sampai di tempat tujuan. Yang paling penting itu keselamatan. Bagaimana dengan yang tadi disebutkan Bu Lia itu, Bang? Ada oknum, Bang. Ada oknum petugas yang mungkin meloloskan. Lalu ada oknum pengguna jalan, para pemudik yang juga memaksakan diri, ini sudah mendekati waktunya nih, kita harus ngebut segala macam. Bagaimana, Bang? Ya itu soal tabiat sih ya. Walaupun diawasi kalau memang orangnya seperti itu, karena itu kita selalu katakan hendaklah menjadi pemudik yang baik gitu ya. Apalagi tujuan mudik itu kan tujuan mulia ya. Betul. Merayakan hari raya di kampung halaman. Ya mestinya dengan perilaku yang mulia juga gitu. Kesiapan petugas, Bang, ini seperti apa ya? Kalau tahun-tahun yang lalu kan beberapa waktu sebelum Ramadan malah kita sudah melihat semacam gelar kekuatan pasukan, semacam informasi kondisi jalan. Kali ini kayaknya masih belum. Bagaimana, Bang? Ya petugas sih sudah siap ya. Kalau kita lihat di layar misalnya bagaimana petugas di jalan tuh di setiap tempat-tempat yang dibutuhkan tuh selalu ada petugas. Sudah antisipasi ya. Tentu dengan harapan
mereka juga jangan seperti yang dikatakan Ibu Lihat tadi, hendaknya mereka juga menjadi petugas yang baik di jalan. Jangan ada oknum. Ya. Baik, kita harapkan itu yang akan terjadi, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Gorden, saat pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana kemudian arus mudik dan arus balik tahun ini akan berjalan karena mereka mengatakan ini pemerintahan baru loh. Kira-kira akan ada sesuatu yang berubah. Bagaimana Bang? Ya, pemerintahan baru yang melanjutkan program pemerintahan lama kan. Itu artinya pola pengaturan mudiknya itu tidak terlalu jauh berbeda gitu. Dan memang setiap tahun itu kan pola pengaturan mudik itu hampir sama, tidak ada yang berbeda ya. Yeah. Nah, kita berharap untuk kali ini orang pulang ke rumah masing-masing itu dengan gembira, kembalinya juga dengan gembira, supaya bisa bergembira harus dicegah mudik horor tadi. Horor itu apa misalnya? Kalaupun terjadi kemacetan di jalan raya, orang tidak bagaimana supaya pengemudi atau penumpang itu tidak bete di jalan gitu kan. Ini yang paling penting. Itu sebabnya pemerintah dan juga aparat di lapangan hendaknya memberikan pengaturan yang tegas gitu, jangan meloloskan orang karena membayar gitu. Yang disebutkan oknum oleh Ibu Lihat tadi itu. Dan juga pengusaha-pengusaha bis angkutan gitu juga harus jangan mencari untung. Dan sekarang ini puncak mudik hari ini dan di jalan raya, di pelabuhan dan juga di bandara itu sekarang tuh lagi padat-padatnya. Hendaknya betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk petugas, dan petugas juga walaupun tegas tetap ramah supaya disenangi oleh pemudik gitu. Kalau untuk tinjauan cuaca itu bagaimana Bang? Apakah para pemudik ini benar-benar sudah mengantisipasinya? Karena di beberapa tempat kan diperkirakan hujan deras begitu Bang. Ya, kalau di negara maju itu orang sebelum jalan itu yang paling pertama dilakukan adalah memeriksa perkiraan cuaca itu. Kalau di Indonesia itu jalan dulu, baru di tengah jalan baru cari tahu gitu. Karena kita negara hampir maju Bang. Setengah maju kali ya. Setengah maju. Kita harapkan semoga di tahun ini arus mudik dan juga nanti arus balik sama sekali jauh dari kata horor. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, kecelakaan seharusnya bisa dicegah, apalagi kalau penyebabnya adalah kelalaian. Demikian pula dalam memitigasi berbagai persoalan mudik, kuncinya adalah persiapan yang antisipatif. Otoritas harus responsif, sigap mengatasi persoalan yang timbul di tengah jalan. Selamat pulang kampung halaman, hati-hati dan tetap waspada dalam berkendara. Sayangi jiwa Anda, sayangi keluarga Anda. Saya Leonard Samsuddin, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.